Siti Nurmalah hadir ya. Dewi Sabrina Desa Sekar sudah hadir. Sahira Ajeng Nafira Ananda Afan Siti Nurmala Syauki 16 sudah hadir. Rafa 16 Aulia hadir 11. Siti Zahra sudah hadir. Nasila Sadad hadir. Randy Vivi 17. Saskia Naura 9. Khofifah Sekar 13. Zahra Siva Fikrar 14. Lucy Semeru 19. Alifah Rangga Moizur Nurrahman Cita Daud 14. Cita 11. Rafa Wanda 19. Yusuf Zirli Zunisa Az-Zahra Muhammad Arifin Ilham Aldino Junisa Az-Zahra Zalfa 16. Muhammad Rifana Andini 10. Nadila 18. Vika 10. Hasbi Zofa Putri Raifa hadir. Jasmine Keiza Rafka 17. Nur Aisyah 14. Putri hadir ya. Hazrumi 17. Ananda Fahru 16. Meira 11. 5. Fariha 17. Dewi Sabrina Bunga 12. Aurel Aziza alhamdulillah sudah hadir. Siti Rofiqoh Irwan 16. Luki 11. Al Farisi 11.6. Luki Alif 8. Maulida Raisya Siti Madinah Charlie Dewi 11. Sahira 11.5. Irwan Rama Afrilia Bagas Nazwa Hidayat sudah hadir alhamdulillah. Almira Syifa Cahaya Nafira hadir. Jasmine Mikail hadir 11. Anjani Faros 11.6. Gendis Muhammad Rifansa 10.4. Irwan Tania Afrilia Hasbi hadir ya. Nafisa
Zahra sudah hadir. Naya, Luna sudah hadir 11.6. Siapa saja? Sudah, terima kasih kiriman bunga mawarnya. Balkis 10.5 sudah hadir. Irgi 10.5, Faiha 10.3, Akeu Derisa 10.6, Kis, siapa nih kiriman es teh manis. Mutiara Kasih, Andina, Davina, Gladys, Lukis 10.3, Fidel 10.3, Indah 11.5, Alvina 10.7, Safa. Oh, kopi bukan es ya, es teh manis bukan. Kopi biar melek ya. Saya jarang minum kopi masalahnya, seringnya teh manis. Bilkis 11.6, Nasila 10.8, Afrila, ini apa nih? Es apa nih? Es jeruk. Esa 10.6, Derisa, Natasha, Talita 10.6, Aira 10.6 sudah hadir. Pernah ke desa Malongpong. Ini ada orang Malongpong di sini. Sudah hadir. Terima kasih orang Malongpong. Insya Allah nanti meluncur minggu depan kayaknya akan meluncur ke desa Malongpong. Balkis, Latifah, Junisa Zahra sudah hadir. Andina ya. Cahaya 11.5 sudah hadir. Ya, sebentar lagi akan kita mulai. Ini alumni belum ada yang hadir ya, alumni. Ada yang hadir enggak alumni nih? Alumni tahun kemarin, juga 2 tahun sebelumnya. Sudah ada yang hadir belum? Alumni SMA 4, 2 tahun yang lalu. Baik, kita akan segera dimulai. Waktu telah menunjukkan pukul 20:07. Kita akan segera mulai saja biar tidak terlalu malam. Kalau terlalu malam nanti ngantuk ya. Nah, sekarang masih segar. Dan disiapkan teh manis angetnya, makanan ringannya boleh disiapkan. Ada sukro, comro, dan misro, dan ro yang lainnya silakan disiapkan. Es teh manis anget ya, betul itu enak tuh. Cahaya, Farhan. Oh, itu gabung ini satu tempat gimana ini? Naila Albrifa pasti sudah hadir. Wawa sudah hadir ya? Sudah hadir. Derisa, Ramadhani, apa tadi? Biftah 11.2, Natasha, Juan hadir ya. Baik, sambil menunggu teman-teman lain bergabung, ya kita mulai saja acara kajian malam hari ini, edisi spesial dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang udah 13 ya, jadi pergantiannya di waktu maghrib. Di tadi siang masih 12 dan malam ini
Sudah masuk ke tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah masuk ya, Natasha, Rumi, Nadifa dan lain-lain, Periona. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini, malam ke-13 Rabiul Awal, Allah masih menganugerahi kita berbagai nikmat yang sangat-sangat banyak. Khofiat hadir. Kalau kita mencoba menghitung nikmat itu, pastilah kita tidak akan sanggup menghitungnya. Tetapi dari sekian banyak iman itu, yang paling tinggi nilainya di depan Allah adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam. Ya, nikmat yang paling tinggi nilainya adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam. Kemudian nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan. Sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam agenda rutin setiap malam, dan malam hari ini adalah edisi spesial, edisi khusus, karena acara kita fokus kepada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di berbagai tempat, di berbagai masjid, musola, beberapa majelis telah digelar agenda acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kajian kita kurang lebih 1 jam ke depan, 60 menit. Hadir Grace, sudah hadir. Eka, Natasha, ya. Jadi 60 menit ke depan, kurang lebih 1 jam. Berharap semuanya menyempatkan diri, standby ya sampai acara selesai. Itu berharap menjadikan nilai pahala ya bagi kita sekalian. Duduk di majelis ilmu, menyimak kajian ilmu 1 jam, itu nilainya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat ya. Jadi ada keterangan hadis yang menyatakan kita duduk menyimak ya, hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian ilmu 1 jam saja, itu nilainya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Atau berapa jam itu ya? Pasti belum pernah. Siapa belum pernah? Paling banyak taraweh berapa rakaat? 23 rakaat ya gitu. Dulu sebelumnya
kita tarawih sampai 23 rakaat. Ya, terus sekarang ada juga yang 11 rakaat, ya begitu. Tetapi untuk keutamaan taklim, kita hadir mengkaji suatu ilmu, maka itu sudah nilainya sama, sebanding dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat, ya. Yang kedua, niatkan karena Allah, ya, karena Allah akan menerima suatu amal dengan amal yang ikhlas, ya. Jadi Allah akan menerima suatu amal kalau dikerjakan karena lillah, ya. Maka kalau karena lillah, karena Allah, maka itu akan bernilai pahala. Maka mohon kepada seluruh siswa bisa bertahan sampai jam 21, ya, nggak lama ya, sambil ngopi, sambil ada menikmati angetnya teh manis, ditambah atau ada jahenya biar nggak ngantuk, cepet ngantuk, ada sedikit makanan ringannya, ya, betul. Makasih kiriman bunga mawarnya, ya, gitu. Jadi siapkan juga, jangan lupa Al-Quran disiapkan juga, karena nanti ada beberapa materi yang kita ambil dari Al-Quran sebagai rujukan dalam kajian malam hari ini. Baik, jadi malam hari ini kita akan mengkaji tentang kelahiran Nabi. Yang kita harus kita pahami adalah yang paling awal memperingati Maulid Nabi, seorang muslim itu harus kenal dengan sosok Nabi Muhammad. Jadi yang paling awal, ya, kita semua harus mengenal siapa Nabi Muhammad itu. Walaupun kita belum pernah ketemu, ya, tidak pernah ketemu sampai hari ini. Mencari bentuk wajahnya saja, mencari gambarnya, fotonya saja, sampai sekarang belum nemu, ya, belum melihat. Tapi walaupun demikian, tetap kita ada rasa cinta dalam jiwa ini. Namanya apa? Mahabbah, ada cinta. Walaupun tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi benih-benih cinta, benih-benih love dalam diri kita itu sangat kuat. Makasih Aditya. Tadi siapa lagi yang ngirim bawarnya? Makasih. Jadi walaupun tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi benih cinta ini begitu kuat. Kita pengen berjumpa dengannya. Kapan ya ketemu dengan Rasulullah? Ada yang pengen ketemu Rasulullah? Ada yang pernah mimpi Rasulullah? Karena cinta begitu kuat, dia mengharapkan mimpi dengan Rasulullah, gitu. Ya, tapi insya Allah, ya, insya Allah orang-orang mukmin, orang-orang yang ikut ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan satu surga dengan surganya Rasulullah. Ya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan nanti di akhir kehidupan kita, di akhirat nanti kita disandingkan, ya, disandingkan dalam surga yang sama dengan Rasulullah. Nanti kita akan menatap wajahnya, wajah yang sangat indah, ya, dan mungkin sekarang belum berjumpa, tapi nanti insya Allah orang-orang yang taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan juga banyak bersolawat kepada Nabi, insya Allah maka dia akan berjumpa dengan kasihnya Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu sebagai bentuk
cinta dengan Nabi, gimana? Kita sering menyebut namanya. Sama seperti manusia bercinta dengan orang yang kita cintai, gimana? Pertama suka membayangkan wajahnya ketika kita duduk, berjalan, ketika tertidur, selalu membayangkan wajahnya ya. Yang kedua menyebut-nyebut namanya. Jadi yang cinta itu menyebut-nyebut namanya orang yang kita cintai gitu. Nah, cinta kepada Rasulullah banyak bersolawat ya. Banyak macam solawat. Solawat yang paling sederhana, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bersalawat pada Nabi ya, gitu. Kenapa demikian orang bercinta dengan apa? Mencintai Rasulullah dan bersolawat? Karena Allah menyuruh kita bersolawat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, maka orang-orang yang beriman sallu ya, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hal yang pertama. Kalau kita cinta dengan Rasul, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bentuk cintanya adalah diantaranya sering berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam kajian malam hari ini, sebagai bentuk ma'rifatur Rasul, kita harus mengenal siapa Rasulullah itu, siapa Nabi Muhammad itu. Ya, kalau kita baca, kita simak. Terima kasih Ella Masita sudah kirim kamarnya. Ya, kalau kita simak sejarah Nabi Muhammad, beliau lahir dari seorang ayah yang bernama siapa? Abdullah. Ibunya siapa? Aminah. Rasulullah menjadi yatim ketika berumur 6 bulan dalam rahim ibunya Aminah. Ya, sekali lagi bahwa Rasulullah Muhammad itu menjadi anak yatim ketika beliau berumur 6 bulan dalam rahim ibunya, sudah yatim. Coba. Maka ketika lahir, yang merawat itu full adalah ibunya. Ibunya pun wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Coba dibayangkan. 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Kalau kita ya anak-anak sekalian, oh masih lengkap. Sampai usia sekarang, orang tua masih lengkap. Memang ada juga yang sudah wafat, tapi kita kebanyakan masih lengkap. Ada tempat untuk bersandar, tempat curhat dan sebagainya. Ada kebutuhan, tinggal minta saja. Mau makan, minum, ibu udah menyiapkan. Bapak menyiapkan dana yang sangat besar untuk kita. Rasulullah 6 tahun sudah yatim piatu. Maka dirawat oleh siapa? Oleh kakeknya. Siapa kakeknya?
Abdul Muthalib. 6 tahun dirawat oleh Abdul Muthalib kakeknya. 2 tahun kemudian wafat juga itu kakeknya. Kemudian 8 tahun dirawat oleh siapa? Oleh Abu Thalib. Ya, jadi lihat sejarah, beliau adalah seorang yatim piatu. Tetapi ya gitu. Dia tidak minder. Ya, tidak rendah diri, tidak patah semangat, tidak pesimis. Walaupun tidak punya ayah dan ibu, dia adalah jiwa yang sangat-sangat kuat. Sangat kuat, mentalnya kuat sekali. Makanya ketika dia usia 9 sudah mulai menggembalakan kambing, ya, itu kemandirian itu dibentuk seperti itu. Ada kemandirian di situ, menggembalakan kambing. Usia belasan itu Rasulullah mulai berdagang, ya. Dia seorang penggembala, kemudian dia seorang pedagang, ya. Dia menjadi seorang pengusaha di situ. Tetapi dikenal dengan pribadi pengusaha yang sangat jujur, ya, sangat jujur. Dan pernah beliau memperdagangkan barang-barang harta miliknya Khadijah. Ya, siapa Khadijah itu pada suatu hari? Dia akan jadi istri beliau. Khadijah merasakan suatu kehebatan dalam diri Rasulullah. Setelah didagang oleh Rasulullah, ternyata untungnya berlipat-lipat. Dan tidak ada yang disembunyikan, dia jujur banget. Ya. Ketika Rasulullah memperdagangkan kekayaannya Khadijah, seorang miliarder, businesswoman, dia pengusaha konglomerat yang sangat hebat pada zaman itu, melihat sisi positif dari pribadi Rasulullah. Akhirnya dia terpaut hatinya, ya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Tadi dia melihat sikap yang jujur, juga dia sangat cerdas, dia sangat gesit dalam berdagang sehingga berlipat-lipat keuntungannya. Maka disitulah Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah. Akhirnya lewat Abu Thalib, Khadijah melamar Rasulullah. Terbalik kan di situ? Yang melamar siapa? Khadijah. Ya. Waktu itu usia Khadijah itu berusia berapa tahun? 25 tahun. 40 tahun ya, gitu kan itu. Ya seusia Luna Maya. Ya, gitu. Seusia Luna Maya 40 tahun ya, gitu. Rasulullah perjaka ting-ting. Berapa tahun usianya? 25 tahun. Atau mirip dengan Desi Ratnasari. Kenal Desi Ratnasari, anggota DPR dari Sukabumi itu? Seperti begitu. Walaupun usianya sudah 40 tapi nampaknya usianya 20 tahunan gitu kan, karena pandai merawat itu ya gitu. Bagaimana lamaran Khadijah dengan Rasulullah? Diterima? Karena Rasulullah pun melihat bahwa Khadijah adalah wanita yang sangat baik akhlaknya, ya, walaupun beliau seorang pengusaha konglomerat miliarder waktu itu, bisnisnya sangat meluas kemana-mana, tapi dia tetap pribadi yang rendah hati, berakhlak mulia. Ya. Makanya ketika dilamar oleh Khadijah, setelah berpikir beberapa saat, jawabannya oke. Akhirnya terjadi pernikahan di antara keduanya, ya. Jadi Khadijah
yang berumur, dan akhirnya menikah dengan Rasulullah Muhammad berumur 25 tahun. Nah, disitulah membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Nah, tercipta keluarga yang sangat romantis, sangat harmonis. Kenapa? Karena dibangun dengan cinta, dibangun dengan niat karena Allah. Maka lahirlah beberapa anak ya dari Khadijah itu. Nah, kemudian nikah dengan Khadijah itu berlangsung kurang lebih 25 ditambah 3. Kurang lebih 28 tahun nikah dengan Khadijah, itu monogami ya. Mohon maaf, kadang-kadang ada satu berita yang miring ya. Berita yang miring di kalangan orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah. Diisukan Nabi itu adalah terlalu berlebihan dari libidonya gitu kan gitu. Sehingga menikah beberapa. Tapi ketika kita lihat dalam sejarah, beliau monogami dengan Khadijah itu sampai wafatnya. Ya, sampai wafat Khadijah itu Nabi itu monogami dengan Khadijah. Jadi cukup luar biasa ya. Khadijah adalah seorang pribadi yang mendukung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hartanya itu digunakan untuk mengembangkan agama. Kita lihat dalam sejarah itu, dia seorang miliarder, businesswoman, ya, konglomerat Mekah waktu itu. Setelah nikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekayaan beliau itu habis. Dipakai apa? Untuk kepentingan agama. Jadi kekayaan yang dia miliki dipergunakan oleh Rasulullah untuk mendakwahkan agama. Tidak ada kepentingan di luar itu. Nabi tidak memperkaya diri, justru malah sebaliknya. Dengan kaya yang dia miliki, semuanya diberikan kepada umat untuk kepentingan agama. Ya, jadi terus sekitar sosok Nabi Muhammad SAW, dia adalah pribadi yang sangat optimis, kerja keras luar biasa, ya, gitu. Sehingga dengan kerja keras beliau, dia menjadi sukses gitu. Dan kemudian di dalam sejarah dikatakan beliau itu punya posisi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan sebuah negara. Dia sebagai rasul, sebagai tenaga dakwah waktu itu, dan juga beliau adalah sebagai kepala pemerintahan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sejarah itu, di Nabi bukan sekedar Rasulullah, Rasul Allah saja, dia berdakwah, tetapi dia pun menjadi kepala pemerintahan, presiden waktu itu. Di mana? Di kota Madinah. Ya, setelah Nabi hijrah dari kota Mekah pada tahun ke-13 kenabiannya, hijrah ke Madinah. Di Madinah membangun sebuah negara Islam yang sangat kuat, hebat, dan berhasil. Waktu itu Madinah, Yatsrib namanya, sebuah kota yang masih terbelakang. Nabi ambil alih posisi pemerintahan waktu itu, membangun pemerintahan di Madinah. Jadilah sebuah negeri yang luar biasa. Dan Islam berkembang dari Madinah sampai ke seluruh dunia, termasuk sampai ke Cikupa ini. Semua itu adalah karena perjuangan Nabi. Makanya ada seorang penulis dari Amerika, kalau tidak salah ya, seorang Nasrani.
beragama Kristen dia. Namanya siapa? Michael Hart. Dia membuat buku dengan 100 tokoh berpengaruh di dunia. Siapa yang paling nomor satu di situ? Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika nyusun buku, penelitiannya sangat lengkap penelitiannya. Maka beliau, sekalipun dia seorang Nasrani, seorang beragama Kristen, tetapi dia menempatkan Rasulullah sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Dari sisi mananya? Dari sisi manajemennya, ya, ada manajemen pemerintahan, dari manajemen politiknya, manajemen ekonomi juga, hasilnya itu, maka Rasulullah dijadikan orang nomor wahid di dunia. Itu adalah pengakuan beliau, analisanya sangat detail dan valid, sehingga dia dijadikan orang nomor satu di dunia dalam menggerakkan sebuah pemerintahan yang sukses dan berhasil. Itulah kenapa Nabi dijadikan orang hebat waktu itu, karena dia adalah pribadi yang sangat bekerja keras, ya, gitu. Anak sekalian yang dirahmati Allah, dan kemudian harus kita pahami bahwa Muhammad Rasulullah adalah pribadi dengan akhlak yang mulia. Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Ya, jadi kata Allah dalam Al-Quran, Muhammad, engkau adalah pribadi yang sangat agung akhlaknya. Itu Allah yang memujinya sendiri dengan Muhammad, dengan Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin azim. Benar, Rasulullah adalah pribadi yang sangat agung akhlaknya. Dari sisi akhlaknya Nabi itu sangat agung. Makanya bagi kita semua ya, para siswa sekalian, coba gali akhlak Nabi seperti apa, dan kita jadikan idola untuk kita semua dalam segala aspek. Idola bagi kita. Jangan sampai kita tahu idolanya itu artis, ya. Makanya yang paling awal, ya, kita semua harus kenal dengan Nabi itu biar kita tahu bagaimana cara meneladani beliau. Kita jadikan teladan, jadikan contoh. Ya, hari ini kita menghadapi krisis keteladanan. Kita harus mencontoh siapa. Ya, begitu. Jadi kita hari ini dalam bertindak, dalam bersikap, kadang-kadang kita bingung. Harus mencontoh siapa, gitu kan, gitu. Makanya kita jangan bingung. Kalau ingin punya contoh yang benar, kita gali siapa Rasulullah itu. Allah katakan dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, surat Al-Ahzab 21, ya, Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Saya ulangi lagi, jadi kata Allah dalam Al-Quran, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang menghendaki kemuliaan di akhirat nanti. Bagi orang yang mengharap ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat, dan orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Maka beliau kita jadikan sebagai uswah, contoh. Dalam hal apa? Dalam segala aspek kehidupan beliau jadikan contoh. Misalkan contoh di dalam akhlaknya, ya, coba akhlak Nabi itu bagaimana? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran 159, beliau, Allah katakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum.
karena rahmat dari Allah, maka dia adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Fabima rahmatillah, fabima rahmat minallah, lintalahum. Nabi adalah pribadi yang sangat lemah lembut dalam berbicara, ya, dalam bersikap, dalam berbuat, sangat lemah lembut. Mungkin beda dengan kita, ya. Kita beda sangat, beda banget kita dengan Rasulullah. Kita kadang bicaranya agak keras, ya gitu. Nabi enggak, lemah lembut dengan istrinya, dengan para sahabatnya, aduh luar biasa. Manggil istrinya bagaimana? Tidak manggil namanya. Gimana? Manggil Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, gitu kan, gitu. Sangat romantis Nabi, lemah lembut, gitu kan. Tidak pernah kasar. Karena kalau Nabi itu kasar, wah sudah. Kalau Nabi itu berbuat kasar, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, gitu kan, gitu. Kalau Nabi itu keras hati, bersikap keras, ya, fadhan ghalidhal qalbi, berkeras hati, kasar dan keras hati, lang faddu min haulik, maka mereka akan menjadi Rasulullah. Jadi kalau Nabi itu dengan keluarganya keras, dengan sahabatnya keras, dengan umatnya dalam berdakwah juga keras, kata Allah, lang faddu min haulik, pastilah mereka akan menjauh dari Rasulullah. Makanya sebagai satu strategi berdakwah di dalam dakwah Nabi, ketika mendekati umat, dia dengan dakwah yang lemah lembut, tidak kasar. Kalau Nabi itu kasar, pastilah maka orang itu akan menjauh, ya, dari Nabi. Maka dengan sikap Nabi yang lemah lembut tadi, banyak orang-orang yang tadinya keras, kasar, akhirnya bisa menerima dakwah Nabi. Dan Nabi pun adalah pribadi yang apa? Yang pemaaf, mudah memaafkan. Kita dengar ya sejarah dalam sirah Nabi. Ketika Nabi hendak ke masjid, selalu ada ludah nempel di kepalanya. Ludah siapa itu? Ludahnya orang Yahudi. Kenapa meludahi Nabi? Karena sangat benci dengan Nabi. Sangat-sangat benci dengan Nabi. Ketika lewat Nabi, ludah nempel. Berkali-kali diludahi oleh Yahudi tadi. 3 kali berturut-turut meludahi. Hari yang berikutnya, yang keempat, Nabi lewat kok tidak ada ludah nempel di kepalanya. Nabi mencari tahu kemana orang Yahudi tadi. Dengar kabar katanya orang itu sakit. Nah, mendengar orang itu sakit, gimana sikap Nabi? Gimana? Langsung pulang ke rumah, membawa sejumlah makanan yang cukup banyak, kemudian diantar ke Yahudi tadi, dia ucapkan salam, masuk. Ketika dia Nabi salam dan dari dalam mengatakan siapa di luar, ketika yang disebut Muhammad, Yahudi itu badannya gemetaran. Kenapa gemetaran? Takut Nabi akan melakukan balas dendam. Ternyata tidak di luar dugaan Yahudi tadi. Masuk, menanyakan kabarnya bagaimana, Nabi memberikan makanan, dan Nabi mendoakan orang Yahudi tadi. Sehingga dengan doanya Nabi Muhammad, orang itu sembuh, dan kemudian setelah sembuh yang terjadi, maka dia masuk Islam. Karena sikap Nabi yang mudah memaafkan. Coba kalau diri kita, ya, coba kalau kita setiap hari ludahi orang, gitu kan. Kalau kita nih, kita bukan Rasulullah, ya, gitu, selalu diludahi orang. Ketika dengar dia sakit, kita gimana? Apakah
pulang bawa makanan? Nah, enggak, kita paling sikap kita malah syukurin. Nabi enggak ya gitu. Itulah Nabi. Dengan sikap Nabi itu yang yang begitu pemaaf, malah itu bisa membuat orang itu masuk Islam gitu. Maka disinilah perlunya kita mencontoh Nabi dalam berdakwah, lemah lembut, dia juga pemaaf ya. Tadi mungkin beda dengan kita ya gitu. Kemudian sekalian yang dirahmati Allah, untuk apa Rasulullah diutus ke bumi ini? Ya. Untuk apa Allah mengutus Nabi ke bumi ini? Yang pertama apa? Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, sesungguhnya aku tidak mengutus engkau kecuali apa? Menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kasih sayang, kebaikan bagi alam semesta ini. Rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena ketika Rasul hadir ke bumi Mekah ini, waktu itu dikatakan apa? Zaman jahiliyah. Apa itu? Zaman kegelapan, zaman kebodohan. Orang tidak paham agama. Orang tidak paham mana yang dilarang oleh Allah, tidak. Semua yang dia inginkan dilakukan. Ketika ada orang, kita lihat dalam sejarah, orang Arab itu tiap hari dia mabok, main judi, berzina. Itu hal yang biasa. Malah satu lagi, ada kebiasaan orang-orang Arab waktu itu. Apa? Membunuh bayi perempuan. Ya, membunuh bayi perempuan. Kenapa perempuan dibunuh? Kata orang Arab, perempuan itu makhluk yang tidak berguna bagi mereka. Kenapa tidak berguna perempuan? Diajak berperang nggak bisa. Coba perempuan ajak berperang, mau nggak? Diajak bertani nggak bisa. Diajak berdagang, jalan kaki sampai ribuan kilometer, nggak bisa. Kata mereka perempuan hanya sekedar pemuas kebutuhan laki-laki saja. Maka ada rasa malu ketika punya anak perempuan, maka langsung dibunuh. Termasuk Umar bin Khattab pernah membunuh bayinya yang perempuan. Malu kalau punya anak perempuan itu. Ya, nah tadi nggak ada manfaatnya bagi mereka gitu. Dia hanya sekedar pemuas laki-laki saja. Nah, Islam datang gimana? Rasulullah membuat satu perubahan yang sangat-sangat drastis. Gimana? Kata Nabi, al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Hebat enggak Nabi waktu itu? Wanita adalah makhluk yang sangat mulia. Al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Hebat. Terus kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa ibu? Wanita juga. Diangkat anak perempuan itu setinggi-tingginya. Di kita sekarang adanya apa? Ada ibu kota. Ada nggak bapak kota? Nggak ada ya. Ibu kota, bapak kota nggak ada. Ini apa namanya? Ibu jari. Ada nggak bapak jari? Nggak ada. Ada hari ibu. Ada hari bapak enggak? Kurang lazim. Ada hari ibu kan, hari bapaknya enggak ada.
Ada lagu Umi. Umi, Umi. Ada nggak lagu Abi? Lagu Abi nggak ada. Nggak ada lagu Abi itu. Di Quran ada namanya surah An-Nisa. Perempuan juga. Ada nggak surah laki-laki? Ar-Rijal? Nggak ada. Itulah Islam. Sangat memuliakan wanita. Rasulullah mengangkat wanita setinggi-tingginya. Makhluk yang paling mulia adalah wanita. Ketika sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Kepada siapa aku berbakti? Apa jawaban Nabi? Ke ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ke ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ke ibumu. Siapa lagi? Baru ke bapakmu. Tuh. Jadi kata Nabi, kalau berbuat baik ke ibu dulu. Ibumu, ibumu, ibu baru bapakmu. Begitu. Kenapa ke ibu dulu? Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ada 3 hal tidak bisa diperbuat oleh laki-laki. Ya, ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Apa yang 3 tadi? 1, mengandung. 2, melahirkan. 3, menyusui. Bisa nggak Bapak mengandung? Ya nggak bisa. Bisa nggak Bapak melahirkan? Ya nggak bisa. Bisa nggak menyusui? Ya nggak bisa, itu hanya ibu. Itulah hebatnya ibu. Ya, makanya dengan perjuangan ibu yang mengandung 9 bulan, itu perjuangan sangat berat. Melahirkan itu perjuangan hidup dan mati. Itu luar biasa, mempertaruhkan nyawa ibu itu. Menyusui 2 tahun coba itu. Itu luar biasa. Makanya durhaka yang paling utama adalah kepada ibu. Maka kepada yang masih punya ibu, tolong ya, hormati ibunya dengan baik. Jangan disakiti hatinya. Jangan. Ucapkan kata-kata yang mulia kepada mereka. Bantu pekerjaannya. Ibu bukan pembantu di rumah. Ringankan pekerjaannya. Sayangi dia. Tanpa ibu kita tidak bisa hidup. Secara itu tidak bisa hidup. Kenapa? Ketika lahir siapa yang merawat itu? Kan ibu. Ya, memandikan. Itu ibu. Bapaknya kan kerja. Bapak kerja kan? Siapa yang dilakukan? Ibu itu. Ngasih minum, ngasih makan, menyusui, memandikan, pakai baju. Aduh, ibu itu luar biasa. Maka tolong sebagai bentuk aplikasi memperingati Maulid Nabi, kita harus sayang kepada ibu, ya. Jangan sampai air matanya jatuh karena perbuatan kita. Jangan sampai. Buat dia bahagia, ya, buat dia senang, gembira, tersenyum. Jangan membuat dia menangis, karena tadi ibu itu luar biasa. Itulah Islam datang ke dunia ini. Rasulullah hadir ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak dibangun Rasulullah, sehingga mereka yang sebelumnya minum mabok ditinggalkan, yang tadinya berzina ditinggalkan, yang tadinya main judi tiap hari, Rasulullah datang, kemudian judi pun ditinggalkan oleh mereka. Jadi pertama adalah membangun akhlak yang mulia. Innama bu'istu illa inama bistali utami makarimal akhlak, ya gitu. Akhlak harus kita bangun. Kenapa? Sebuah bangsa akan maju kalau akhlaknya kuat, dan negara akan hancur jika akhlaknya rusak. Apalagi akhlak para pejabat sudah rusak, siap-siap Indonesia akan hancur. Ya, jadi kalau pemerintah, pejabat sudah rusak akhlaknya, siap-siap akan mengalami kehancuran. Atau juga DPR DPR, anak muda, mahasiswa, kalau akhlaknya sudah rusak, siap-siaplah. Makanya protes kita bagaimana membangun akhlak yang mulia, ya gitu. Terus yang kedua Sahroni ada disebut. Yang kedua Rasulullah membangun
akidah. Apa itu? Mempertuhankan Allah. Karena waktu itu ketika Nabi lahir, orang Arab itu kan penyembah berhala. Berhalanya bukan satu dua, lebih dari satu dua. Namanya politeisme. Banyak Tuhan. Nah, ketika Islam datang, Rasulullah mengajak mereka untuk apa? Untuk mempertuhankan Allah yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ketika mereka mempertuhankan berhala, oleh Allah oleh Rasul dikenalkan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Berapa jumlahnya? Satu, Allahu ahad. Maka dengan membangun akhlak yang mulia, terus membangun akidah yang kuat, maka berikutnya Nabi bisa membangun mereka menjadi pribadi yang taat beribadah kepada Allah. Itulah ketika misi kerasulan terjadi di kota Mekah, ya, yaitu membangun akhlak dan membangun akidah. Kemudian anak sekalian, sebagai bentuk cinta dengan Nabi pada hari ini, kita harus mencontoh Nabi hari ini. Dari sisi apanya? Dari sisi ibadahnya. Nabi orang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Tiap malam Nabi bangun untuk tahajud. Pernah begini, ketika Nabi Muhammad setiap jam 3 terbangun, tiap malam begitu, tahajud. Aisyah sedikit cemburu ya, istrinya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, engkau kan sudah dikategorikan calon penghuni surga. Engkau kan sudah dijamin masuk surga, gitu kata Aisyah. Tapi kenapa engkau begitu semangat beribadah kepada Allah? Ya, sekali lagi kata Aisyah, engkau Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa ibadahnya luar biasa? Bangun tiap malam. Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Itu kata Nabi begitu. Apakah aku tidak bangga dipandang sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Jadi kata Rasulullah, apakah aku tidak bangga dipandang Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur? Kenapa? Nabi merasakan banyaknya nikmat Allah yang dia rasakan. Maka patut bagi dia untuk bersyukur kepada yang. Kita cara syukurnya ya tadi ketika Allah menyuruh sesuatu beribadah, maka Nabi beribadah yang luar biasa. Ya. Sholat wajibnya luar biasa, tahajudnya tiap malam, sholat sunnahnya dikerjakan, puasa sunnahnya berapa hari? Senin Kemis dia puasa, itu luar biasa. Nah, sekarang bisa nggak kita mencontoh dalam ibadah tadi? Bisa nggak kita mencontoh Nabi dalam ibadah itu? Tapi minimal tadi sholat wajib kita laksanakan dengan baik. Kalaupun nanti kita sholat tahajud ya, kalaupun tidak sampai full 11 rakaat, minimal kita terbangun, laksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat saja. Tapi ada rutinitas di situ. Rutinitas kita contoh contoh ibadahnya Nabi. Kedua, mencontoh akhlak Nabi. Nabi itu adalah orang yang lemah lembut, ya, mudah memaafkan. Terus akhlak Nabi, kalau makan gimana makan itu? Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Makannya pakai apa? Tangan kanan. Ya, tangan kanan dia makan tangan kanan. Duduk. Kita sering lihat ya di sekolah itu ada anak yang kalau makan sambil berdiri, sambil lari lagi. Itu nggak boleh. Kalau kita mencontoh Nabi, duduk dulu, tangan kanan, terus belum makan, baca doa dulu, baru minum, makan. Minum pun jangan sekaligus. Sekali tarik bismillah, alhamdulillah, simpan lagi, terus begitu. Ya. Setelah makan berdoa lagi.
Kenapa? Karena kalau sampai dia makan nggak berdoa, itu nggak dianggap sebagai satu bentuk ibadah. Maka kalau ingin bernilai ibadah, sebelum makan baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa begitu. Mau kamar mandi, baca doa dulu. Habis bebersih, istinja, baca doa. Keluar WC, baca doa lagi, gitu kan itu. Mau pakai baju, baca doa. Gitu. Mau bercermin, baca doa. Doa kan gitu. Mau tidur Nabi baca doa terus gitu. Nabi begitu, ya. Jadi setiap perbuatan yang baik diawali dengan doa, dengan basmalah, sehingga itu benar ibadah di hadapan Allah gitu. Insya Allah kalau kita semua sebagai buah dari peringatan Maulid Nabi ini, kita mencontoh ibadahnya Nabi, ya, mencontoh akhlak Nabi, termasuk bagaimana Nabi bergaul dengan tetangganya, bergaul dengan sahabatnya, bergaul dengan menerima tamu-tamunya gitu. Maka saya yakinlah, ya, hidup ini akan berjalan dengan baik. Karena tadi kalau kita hidup dengan ibadah dengan baik, dengan akhlak yang mulia, maka Allah berikan kehidupan yang berkah. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, walau anal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, maka pastilah Allah berikan keberkahan, termasuk ibadah kepada Allah dengan baik dalam hidup kita, dalam yang mulia, maka insya Allah hidup kita akan baik-baik saja dan Allah akan berkahi. Nah sekalian, jadi sekali lagi bahwa dengan memperingati Nabi Muhammad, kelahiran Nabi, jadi kita mengenal sosok Nabi seperti apa, kenali karakternya, kenali sifat-sifatnya, kenali akhlaknya, kenali cara ibadahnya, kenali cara dia berdakwahnya, dan hidupnya selama 63 tahun, hidupnya adalah untuk berdakwah, menyampaikan Islam kepada umat manusia. Dan alhamdulillah dengan dakwah Nabi, Islam sampai ke Cikupa ini. Kenapa kita sholat hari? Karena itu adalah karena hasil dari perjuangan Nabi. Kita beribadah ya dengan baik, berakhlak juga dengan baik, karena itu adalah hasil perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, barangkali kajian singkat malam hari ini, ya berharap kita mau menjadikan Nabi sebagai sosok idola. Siapa idolanya? Adalah Rasulullah SAW. Yang kita sering menyebut Nabi dalam salawat kita, maka insya Allah nanti hari kiamat akan mendapatkan syafaat, ya, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, dan di surga kita akan disandingkan dalam satu surga bersama Rasulullah SAW. Itu barangkali yang kita sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, ya, para siswa kelas 10, kelas 11. Juga tadi ada beberapa alumni yang hadir, ya, berharap dapat sedikit ilmu yang nanti kita akan praktekkan dalam kehidupan kita ini. Demikian, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Yang masih hadir siapa ini? Destiano masih hadir, Farah, Hilwa masih hadir, ya, Natasha, Talita, Luki, ya, Siti Rofiko, ya. Ya, hatur nuhun sadayana, ya, selamat beristirahat. Sudah jam 9.
siap-siap untuk istirahat, besok pagi bangun lagi agar subuhnya tidak sampai kesiangan. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun. Puspa masih hadir ya, Puspa? Apalagi? Oh, ya. Baiklah, sebagai penutup ya, penutup baik, karena ada beberapa waktu lagi untuk sampai pada akhir acara ini. Ada 3 menit ke depan. Nanti sebagai pelengkap, nanti silakan di rumah dibuka Al-Qur'annya ya. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 ya, begitu. Jadi nanti silakan di rumah terkait dengan tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW, itu misi kerasulan Nabi Muhammad. Nanti silahkan dilengkapi kajian ini dengan membuka surah Al-Jumu'ah, surah nomor 62, ayatnya ayat nomor 2 ya. Baik, sebentar sampai menutup acara ini. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu ayatnya, surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi, dialah Allah yang telah ba'atsa, mengutus, fil ummiyina ya, kepada umat yang masih buta huruf, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, di mana Nabi diutus pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi tugas beliau yang pertama adalah membacakan ayat Al-Quran kepada umatnya. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu misi kerasulan Nabi di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua ya. Misalnya lagi, pertama adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran. Kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka sehingga menerima hidayah Allah. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu mengajarkan mereka satu Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan as-sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin, sekalipun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang sesat yang nyata. Sehingga dengan Islam datang, Nabi itu berdakwah, maka umat manusia kembali kepada jalan yang benar. Itulah sebuah ayat yang menjelaskan tentang tugas atau misi kerasulan Nabi Muhammad SAW ketika dia itu sebagai Rasul di muka bumi ini. Ya, sekali lagi berharap kita semua akan mengemban misi ini, yakni untuk berdakwah,
mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.